Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Pagi ini alhamdulillah kita kembali duduk bersama setelah kita melaksanakan solat subuh untuk majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita sebenarnya setiap pagi ini adalah tentang fikih perbandingan, yaitu mengenal berbagai pendapat ulama dalam masalah-masalah fikih. Dan kajian ini kita tujukan supaya dan jangan sampai perbedaan itu dijadikan sebagai sebab perpecahan, sebab tidak tegur sapanya kita antara satu sama lain. Jangan dijadikan perbedaan-perbedaan itu untuk membuat kelompok-kelompok sendiri. Ini sangat berbahaya sekali. Maka kajian-kajian seperti ini sangat-sangat diperlukan untuk mendewasakan cara berfikir kita dan cara bersikap kita kepada sesama. Baik Bapak Ibu sekalian, ingat, saya kalau dapat saya jawab, kemudian kalau tidak dapat nanti saya tunda, saya cari jawabannya dulu. Dan saya menjawab bukan dari diri saya, tetapi saya menukil dari para ulama. Apa kata ulama? Tentu ulama-ulama menjawab seluruh masalah itu didasarkan kepada dalil-dalil. Nanti sebagian pertanyaan, ya saya tidak sebutkan dalilnya. Kalau Bapak Ibu nanti butuh dalil, nanti saya jelaskan. Tapi kan yang penting adalah apa hukumnya, bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan syariat Islam. Jadi jangan dibilang nanti ini pendapat Dr. Mawardi. Saya tidak punya pendapat. Yang saya sampaikan hanya Bapak Ibu sekalian, apa kata para ulama. Saya ini bukan ulama, cuman saya bisa menukil dari ulama. Itu ya, untuk Bapak Ibu ketahui. Baik Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon assalamualaikum. Ya, pertama ini ada dua pertanyaan. Mohon Pak Ustaz penjelasan sebab-sebab di Indonesia ini mayoritas paham Syafi'iyah. Jadi kenapa di Indonesia ini pahamnya Syafi'iyah? Bapak Ibu sekalian, pertama sekali, apa itu Syafi'iyah? Ya, apa itu Syafi'iyah? Ini paham Syafi'iyah atau mazhab Syafi'iyah atau aliran fikih Syafi'iyah. Salahkanlah istilah, tapi oleh ulama istilah yang lebih apa itu bukan paham, tapi mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah itu apa? Syafi'iyah itu nisbat kepada Imam Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana Imam Asy-Syafi'i ini seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, besar yang diakui oleh dunia semenjak dulu sampai hari ini. Kalau ada orang tidak mengakui keulamaan Imam Syafi'i, itu jangan Bapak dekat orang-orang itu orang berbahaya itu. Sepakat ulama semuanya mengatakan bahwa dia seorang ulama besar. Dan ada predikat Bapak Ibu yang disandang oleh seorang ulama, namanya mujtahid. Dan mujtahid itu namanya mujtahid mutlak. Dan itu sepakat ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang menyandang predikat ini. Dan itu predikat tertinggi pada diri ulama. Jadi Syafi'iyah ini nisbat kepada Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini
namanya Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu Bapak Ibu lebih itu nisbat, itu bukan nama. Namanya Muhammad bin Idris. Lahir dia di Palestina. Ini orang Palestina ini. Kan tahu Palestina kan, Masjid Aqsa kan. Dia ini orang Palestina. Lahir Bapak Ibu di Palestina tahun 150 Hijriah. Kita sekarang tahun berapa ini? Tahun 1442. Berarti berapa tahun yang lalu beliau lahir? Jadi tahun 150 Hijriah, di tahun dia lahir itu salah satu mazhab yang 4 itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kalau Bapak tahu tahun berapa lahir Imam Syafi'i, maka Bapak tahu tahun berapa wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat dia tahun 150, dan di tahun itu juga Imam Syafi'i lah, tidak lama umurnya, 203 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, 205 Hijriah. Kemudian dia wafat kemudian Bapak Ibu sekalian, dia hanya sampai 60 tahun umurnya lahir. Jadi imam besar, dia ini lahir, kemudian dia kecil yatim, dipelihara oleh ibunya. Tapi kesungguhan ibunya dalam mendidik dia luar biasa. Sampai Bapak Ibu umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. Umur 10 tahun kemudian dia Bapak Ibu sekalian berkelana dari Palestina ke Madinah untuk belajar kepada seorang ulama besar. Namanya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik, yang mana Imam Malik ini adalah pelopor mazhab Maliki. Jadi Bapak Ibu sekalian coba lihat, beliau datang ke Madinah kemudian belajar dari Imam Malik. Banyak kisahnya yang terkenal dengan Imam Malik. Salah satunya kisahnya dengan Imam Malik. Malik heran lihat dia. Imam Malik ada menyusun sebuah buku namanya Muwatta, sehingga dikenal buku itu Muwatta Imam Malik. Dia menyusun pendapat-pendapatnya berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buku Muwatta itu bisa buku hadis, bisa buku fikihnya Imam Malik. Bapak Ibu sekalian, ketika dia belajar sama Imam Malik, itu dihafalnya buku Muwatta itu dalam waktu yang singkat, hanya beberapa hari saja. Sehingga kaget Imam Malik, ini anak, ini luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, dia dibekali oleh Imam Malik. Setelah dia belajar ngambil Muwatta setelah itu Bapak Ibu sekalian tersalah dia. Bapak Ibu jangan heran kalau nanti ulama Baghdad balik dia ke Baghdad. Itu dari Madinah dia berangkat ke Baghdad itu lewat Mekah. Itu dibiayai oleh Imam Malik. Imam Malik itu ulama. Dia ulama tapi orang kaya raya. Duitnya banyak. Dan dia seorang saudagar. Jangan kira ulama itu miskin. Itu Imam Abu Hanifah saudagar besar. Imam Malik itu saudagar besar. Sampai Imam Syafi'i sendiri punya sikap yang awal-awal ketemu Imam Malik. Ini apa ini? Ulama tapi perlente. Kalau gitu. Duitnya banyak. Karena dia pedagang. Kalau ulama-ulama itu dagang itu. Ketika mereka seperti saya ini belajar mengajar nih kan, jadi dia itu membiayai murid-murid dia belajar, bukan orang yang membiayai dia. Subhanallah, dia ada orang pintar-pintar tuh dibiayainya, dia sendiri. Bagaimana dia caranya Pak Ustaz? Ya dia sambil nuntut ilmu sambil berdagang. Ulama itu sambil nuntut ilmu dagang. Itu ada Sufyan Tsauri, ulama hadis. Di kemana dia pergi, dia nuntut ilmu sebenarnya, tapi sambil bawa dagang. Nanti di sana di waktu sela kosongnya dalam menuntut ilmu dia dagang. Sehingga dia setiap daerah itu punya pabrik. Sini punya pabrik sutra, di sana dia punya karyawan sekian ribu orang. Dia dibangunnya usaha-usaha. Itu pahala, itu Pak sedekah itu. Jangan kata Bapak katakan rugi. Semata-mata Bapak buka usaha, Bapak buat profesional, perencanaan yang profesional. Itu Pak ya ibadah. Karena memperkerjakan orang. Orang dari nganggur menjadi bekerja. Tak berpahala tuh Pak. Menyelamatkan kehidupan orang. Karena ada orang Pak rugi, akhirnya mau dagang lagi. Taruh duit, terima bunga. Nah ini bukan orang Islam. Terima bunga itu riba. Berat buat usaha. Ulama begitu dulu. Sini buat usaha, sini buat usaha. Setelah dia banyak, udah maju semua. Aja tinggal ngajar lagi Pak. Bahkan apa? Murid-murid yang pintar-pintar itu. Kamu mana? Belajar. Sehingga banyak ulama yang muncul dari tangannya. Karena dia ada cerita Imam Abu Hanifah. Ini penting saya jelaskan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengenal ulama itu. Imam Abu Hanifah itu Pak, ada seorang Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya. Dia cerdas sekali nih orang. Tapi dia sudah beristri. Lalu ngaji sama Imam Abu Hanifah. Punya anak. Istrinya ngaji sama Abu Hanifah. Syekh, bagaimana ini? Suami saya belajar terus. Saya istrinya, saya punya anak. Berapa biar saya tanggung? Imam Abu Hanifah yang belanjain supaya Ibu Yusuf, kamu sabar ya. Ini orang akan menjadi orang besar nanti. Itu kata Imam Abu Hanifah. Betul Pak. Belajar sekian belas tahun dari Imam Abu Hanifah, diserapnya seluruh Imam Hanifah sampai dia menjadi alim besar. Ketika dia menjadi alim besar,
sehingga dia yang paling alim, sehingga dia diangkat oleh khalifah menjadi mufti, artinya yang mendampingi raja. Ini Imam Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, dia akhirnya ke Baghdad. Di Baghdad dia ketemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Dia tidak sempat ketemu Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah wafat, dia baru lahir. Tapi ada dua murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dengan Abu Yusuf. Maka dia belajar dari murid kentalnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dan dia juga di Baghdad ketemu dengan siapa imam besar mazhab yang 4 juga. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi gabung mereka tiga. Jadi dia ketemu berguru dengan Imam Malik, kemudian dia berguru dengan murid kentalnya Imam Abu Hanifah, kemudian dia juga ketemu dengan Imam Ahmad. Dia ingat Imam Ahmad sebenarnya lebih kecil Imam Ahmad dari dia. Di setelah Syafi'i lahir baru Imam Ahmad lahir. Cuma Bapak Ibu sekalian, ini dua ulama besar ini ketika itu di Baghdad. Antara keduanya masing-masing Bapak Ibu. Kalau ditanya, siapa Imam Syafi'i itu? Ya Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu guru hebat saya. Tak ada orang yang paling alim di dunia ini saya lihat selain kecuali dia. Dalam ilmu hadis, dalam apa. Tapi tanya pula Imam Syafi'i, siapa itu Imam Ahmad? Jadi kalau tanya Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad? Itu guru saya. Tanya pula Imam Ahmad, siapa itu Syafi'i? Syafi'i guru saya. Imam Syafi'i kalau ditanya, Imam Ahmad itu guru saya. Dan masing-masing memuji. Kata Imam Ahmad, tidak ada orang yang paling hebat dalam ilmu hadis kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada orang yang paling alim kecuali Imam Syafi'i. Maka hati-hati Pak, ada orang kadang-kadang ustaz-ustaz pula itu menyudutkan ulama. Ulama tidak ada menyudutkan. Yang menyudutkan ini orang tidak mengerti dengan ulama. Ulama tidak ada saling menyudutkan mereka. Mereka saling. Coba Imam Ahmad ngaku, saya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri ngaku, saya gurunya Imam Ahmad. Kadang-kadang ada orang ingin menonjol-nonjolkan Imam Ahmad, dibilang, ini kata kita Imam Syafi'i, bahwa dia akui Imam Ahmad. Tak tahu bahwa itulah tawaguknya ulama. Ini orang bahlul ini Pak. Karena dia ingin nyudut-nyudutkan ulama. Astagfirullahaladzim. Dan dia berceramah di mimbar seperti ini. Itu udah pantas sih. Ulama-ulama direndah-rendahkan dengan cara-cara begitu. Mereka tuh saling. Kenapa dia nukil saja pujian Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Kenapa dia tidak nukil bagaimana Imam Ahmad berkata tentang Imam? Supaya nampak kita sendiri bingung. Siapa yang guru, siapa yang murid? Kata Imam Syafi'i, saya muridnya. Kata Imam Ahmad, nah itu guru saya. Oh begitu Pak. Kalau sekarang kan orang masing-masing, bangga. Oh itu murid saya. Ya. La ilaha illallah. Belajar kita dari kehidupan ulama. Maka Imam Syafi'i ini Pak, ilmunya luar biasa. Jadi seluruh mazhab Syafi'i, yang mazhab yang 4 itu dia dapatkan, diambil. Dia ngambil Imam Malik, berarti apa? Mazhabnya Malik di serapnya. Setelah itu dia juga belajar dari Imam Abu Hanifah. Dari muridnya itu Muhammad bin Hasan. Kemudian dia juga belajar daripada Imam sehingga dia himpun. Kemudian setelah belajar dari itu ulama-ulama besar dalam mazhab yang 4 itu, kemudian dia sendiri adalah ulama besar. Sehingga apa? Sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i adalah ulama yang paling matang di antara mazhab yang 4. Kenapa? Karena dia mengambil dari seluruhnya. Setelah itu kekuatan ilmunya sudah diserapnya. Kemudian dia punya pilihan-pilihan fatwa. Maka katanya apa? Fatwa Imam Syafi'i adalah fatwa yang paling kuat. Kenapa? Kata sebagian ulama yang penatik. Sekalian tak ada semuanya ulama itu sama. Cuman Bapak Ibu, keunggulan Imam Syafi'i itu begitu. Jadi dia belajar dari seluruh mazhab yang 4 sehingga dia tumbuh, kemudian menguasai kaedah-kaedah yang dipakai, kaedah-kaedah istinbat, kaedah-kaedah ijtihad yang dipakai oleh seluruh ulama mujtahid, karena dia berkelana ke mana-mana berguru. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana berkembang mazhab? Sebenarnya Bapak Ibu, ulama itu tidak ada menciptakan mazhab, tidak ada. Saya buat mazhab, ini masjid mazhab saya, tidak ada Pak. Sehingga dibuatnya Imam Syafi'i membuat ini masjid mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada.
Malah mereka larang orang ngikut penatik dengan mereka. Kalian harus penatik dengan dalil. Di mana ada hadis yang sahih, itulah mazhab saya. Bukan kalian mengikut diri saya. Tidak ada ulama begitu. Kemudian dia mengatakan apa? Saya yang paling benar, yang lain sesat. Tidak ada pak. Jadi mazhab Syafi'i. Jadi sekarang mereka yang membuat mazhab. Tidak. Ada mereka buat. Ini agak sedikit luas saya jelaskan supaya bapak ibu mengerti. Imam Syafi'i ini ulama, maka mereka punya murid seperti ini. Imam Syafi'i belajar ngajar tuh murid-murid. Murid itu bapak ibu sekalian mencatat semua fatwa-fatwanya, kaidah-kaidah hukumnya. Nanti murid-muridnya apa yang dipatwakan Imam Syafi'i mengembangkan lagi. Setelah meninggal Imam Syafi'i atau tidak Imam Syafi'i, ada pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Setelah meninggal Imam Syafi'i, nanti murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya akhirnya berkembang kemana-mana. Bapak ibu sekalian, akhirnya disusun betul. Inilah fikih Syafi'i apa. Karena bapak ibu, sebenarnya bukan Imam Syafi'i saja, banyak ratusan ulama yang seperti itu. Bukan mungkin ribuan. Tetapi bapak ibu, mengerucut umat ini setelah kita lihat realitanya, itu tidak direkayasa tuh pak. Realitanya mengerucut umat ini di dalam masalah-masalah fikih mengikut kepada ulama ya. Itu bukan direkayasa pak. Itu lalu lewat begitu saja itu. Tiba-tiba apa? Mazhab Syafi'i berkembang di sini. Mazhab Imam Ahmad berkembang di sini. Mazhab Imam Abu Hanifah berkembang di sini. Mazhab Imam Malik berkembang di sini. Dan tidak ada bukan rekayasa imam itu sendiri. Dan tidak pula rekayasa siapa-siapa. Tetapi apa? Setelah dilihat wakil realita umat Islam di dunia ini dalam masalah fikih menginduk kepada salah satu yang tambah satu tapi sedikit, namanya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini mazhab yang tekstual pak. Apa yang tertera di teks itu tidak boleh. Sekarang ini banyak cenderung kepada mazhab yang tekstual ini. Dia tidak menerima kontekstual, sehingga dia tidak menerima sebagai dalil itu apa namanya kias, analogi. Kias itu adalah dalil yang subur menjawab berbagai masalah-masalah kontemporer. Tapi itu ulamanya namanya Imam Ibnu Hazm atau Daud Az-Zahiri. Jadi ada 5 mazhab, nanti mazhab Syiah. Itu mazhab kan di luar halus sunnah. Tapi fikihnya masih termasuk dipelajari bapak ibu, karena punya kaidah-kaidah istinbat. Bapak ibu sekalian, jadi mazhab Syafi'i ini kenapa berkembang di Indonesia? Ya bapak ibu berarti apa? Karena orang Indonesia ini dulu bukan Islam dari zaman Rasulullah pak. Orang Indonesia ini sejarah pertama mereka ini dulu kita nenek moyang kita di Indonesia ini tidak beragama. Maka dalam sejarah umat Indonesia awalnya orang Indonesia ini animisme dengan dinamisme, ya kan? Itu percaya kepada roh-roh, dewa-dewa. Ya Allah itu tinggal di hutan-hutan apa semuanya. Bapak ibu sekalian, setelah itu kemana jadi agama apa? Mulai mereka beragama Hindu. Indonesia ini untuk beragama pertama adalah Hindu. Itulah kerajaannya, itu kerajaan Majapahit besar sekali. Siapa mengembangkan? Yang mengembangkan itu dari negara-negara yang memang di situ Hindu, itu India apa? India ini pak ya agama-agama itu semua karena orangnya orang berkelana. Datang mereka ke Indonesia bertemu atau Indonesia ke sana, maka agama Hindu. Ada yang ikut agama Hindu, jadi jadi kerajaan. Setelah datang lagi agama Buddha. Ini agama ya. Kalau kita lihat susunan agama orang Indonesia ini, pertama Hindu, yang kedua Buddha. Maka Buddha apa kerajaannya? Yang terbesar Sriwijaya. Itu juga dari Myanmar, dari apa itu pak. Situlah orang-orang yang menyebarkan dulu ke Indonesia. Setelah itu bapak ibu sekalian apa? Sekarang bapak ibu, siapa yang membawa Islam pertama ke Indonesia? Yang membawa itu kan namanya pedagang-pedagang Gujarat itu apa? Ya pedagang-pedagang dari India. Sebenarnya pak, pedagang-pedagang dari India yang sudah menyatu dengan pedagang-pedagang dari Yaman. Orang Arab itu berkelana bapak ibu, pedagang dari Yaman. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada apa darat, kan tidak mungkin naik kuda dari Yaman ke sini. Itu naik onta. Gimana onta nyebrang samudra itu? Maka mereka pakai kapal, pakai perahu.
Mereka dari Yaman sana singgah di India. Di India mereka beranak pinak pula. Setelah itu ke pesisir terus sampai di ujung Aceh. Nah, itu. Dan mereka itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab disebut Hadramaut. Kemudian ada lagi yang sudah bercampur dengan darah India, maka disebut pedagang Gujarat. Jadi campur dia Bapak Ibu antara Arab dengan India. Maka kalau Bapak ke Aceh itu mirip-mirip orangnya. Nah, kalau ada orang Aceh sini juga mirip India, mirip sekalian. Jadi itu keturunan itu Bapak Ibu sekalian. Mereka pedagang ini mazhabnya Syafi'i. Oleh karena itu pertama Islam yang mereka bawa perkenalkan kepada orang Indonesia itu hebat Pak. Saya ada profesor namanya, meninggal dia. Pernah saya penataran kursus karena dia pakar sejarah. Allah yarhamuhu. Maka saya ada beberapa kami dosen ditatar oleh dia tentang sejarah Islam Indonesia. Wah, dia menarik sekali, menguasai sekali. Salah satu dia bilang, kenapa orang Indonesia memilih agama Islam, ikut Islam dia? Kenapa? Karena Bapak Ibu ketertarikan mereka kepada pedagang-pedagang Arab itu, pedagang Gujarat itu. Ya, karena mereka bukan hanya berdagang Pak, tetapi membawa misi Islam. Coba bayangkan kenapa tidak Islam Indonesia. Pertama, orangnya ganteng-ganteng, hidung mancung, tinggi, ganteng. Ya, kalau tidak putih betul, atau apalah. Ya, jangan putih-putih. Kemudian apa? Masuk matang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu dia pedagang. Orang banyak duit, sudah ganteng, duit Pak. Siapa ibu-ibu tidak tertarik? Ibu-ibu, walaupun tidak ganteng, duit banyak, sudah tertarik juga ibu-ibu. Kenapa lagi? Sudah ganteng, dompetnya tebal lagi. Gimana tidak Pak? Saudagar, pokok dagang. Sudah itu ke Pak. Udah duit banyak, orangnya ganteng-ganteng. Setelah itu Pak, orangnya ramah. Allah, wajah berseri-seri, orangnya sudah senyum. Setelah itu Pak, pedagang tak pernah nipu, jujurnya minta. Kalau ada salah-salah tukar, dicarinya orang tuh. Kemudian jual barang tak pernah nipu, tak pernah jual barang. A dibilangnya apa, B bilang A, C bilang A. Jujur, karena mereka apa? Mereka menyadari kami berdagang bukan hanya untuk cari makan, tetapi sambil berdagang. Jadi sebenarnya dagang itu cuma sarana Pak, bukan tujuan. Maka Bapak tak boleh menjadikan dagang itu sebagai tujuan. Dagang itu sarana, tujuan kita ibadah. Maka Pak, mereka itu tujuannya berdakwah sambil berdagang. Jadi dakwah itu tujuannya. Oleh karena itu apa? Dakwah mereka tidak Bapak Ibu dengan masuk Islam tidak seperti itu. Dakwah mereka bil hal. Maka sekarang kita butuh dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah dengan perilaku, dakwah dengan sikap. Bagaimana Pak? Mereka sadar mereka tak akan menipu, mereka akan muamalah dengan akhlak Islam yang mulia. Apa salah satu akhlak yang menarik umat Islam itu? Orang Indonesia masuk Islam. Tahu diceritakan oleh Profesor Dr. Badrul Yatim namanya. Apa dia bilang? Yang membuat umat Islam orang Indonesia tertarik masuk Islam. Karena begini, mereka pertama jujur, orangnya ramah-ramah, orangnya suka bergaul, duduk. Setelah itu apa? Pagi mereka, siang mereka berdagang, malam diundangnya orang Indonesia makan-makan. Oh nanti traktir Pak, sembelih kerbau, sembelih sapi, ayo makan sama saya. Itu rutin. Di mana? Tiap malam Jumat dapat sembelih kambing, ajak makan. Ada sini pedagang, siang berdagang, malam ngajak orang makan. Kalau kita enggak, siang berdagang, malam ngitung duit. La ilaha illallah. Mereka padahal ngajak mereka makan. Ini yang membuat tanda tanya orang Indonesia. Jadi kalau berdagang ini ada orang, Pak kurang duit tapi saya mau ini, ambil Bu, bawa. Ya Allah. Kalau ada yang berutang dikasih, setelah itu nuntut tidak ngotot. Dia mau terus sanggup bayar, kalau tidak, kalau dia betul-betul susah tidak ada masalah. Dan dia syaratkan
Dia tidak mau pakai riba. Haramkan riba. Artinya betul-betul Islam dilaksanakan. Wah, sehingga apa? Kok ini orang kata Indonesia, kok baik sekali di manusia. La ilaha illallah. Pagi dagang, malam jajan kita makan. Kalau ada yang miskin-miskin dibantunya. Kalau ada yang susah-susah, diambillah barang. Kemudian kalau ada nanti orang Indonesia punya produk dia beli. Nanti Bapak Ibu sekalian, begitu pula nanti diperdagangkan tempat yang lain. Bapak Ibu jadi tanda tanya, ini manusia kok sebaik ini, manusia apa ini? Maka orang Indonesia bertanya, apa kata Indonesia? Kami bertanya, kalian seperti ini, apa yang membuat kalian seperti ini? Itulah pertanyaannya. Pak, maka biarkan orang bertanya kepada Bapak, apa yang membuat Bapak sebaik ini? Untuk Bapak jawab, yang membuat saya seperti ini adalah Islam. Karena saya orang Muslim. Kenapa Bapak tak pernah nipu? Tidak mungkin, saya Muslim. Jadi membawa misi agama. Jadi tetangga antarkan makanan terus sama dia. Biarin tetangga itu tidak pernah masak. Siang antarkan apa. Nanti dia tanya, Pak, apa membuat Bapak baik di sini? Tidak, agama saya. Rasulullah SAW mengajarkan cara bertetangga. Sebelum makan kalau bau rendang, antarkan dulu tetangga. Jangan baunya saja yang dibawa oleh tetangga, tapi tak dapat sedikit. Antarkan sedikit. Itu Islam perasa. Bapak Ibu, apa yang membuat kalian seperti ini? Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama kami. Maka Bapak Ibu, bebodoh kalau begitu kami masuk berbondong-bondong orang Indonesia Islam. Apalagi orang Indonesia karakternya memang karakter orangnya sopan-sopan. Artinya apa? Match sesuai dengan jiwa Indonesia. Orangnya suka ngumpul-ngumpul, orangnya sosial, ya kan? Pak Ibu sekalian, maka itu. Wah, orang Arab, coba lihat Pak. Orang Arab kalau apa? Makan-makan, duduk-duduk sambil cerita, Pak, ngopi-ngopi, minum teh, itu kebiasaannya. Itu dia buat orang Indonesia. Tentu orang Indonesia senang sekali. Bapak Ibu, inilah membuat kenapa mazhab Syafi'i dan mereka itu adalah mazhab fikihnya dari negeri Yaman itu terkenal mazhab Syafi'i. Oleh karena itu Pak, ada satu analisa ulama, tapi saya tidak membenarkan 100%. Bukti hebatnya mazhab Syafi'i ini bukan penanti saya, tapi sebagian analisa ulama. Kenapa mazhab Syafi'i ini menyebar banyak? Jadi kalau kita rata-ratakan sekarang, umat Islam yang paling banyak kalian bermazhab itu mengikuti mazhab Syafi'i. Umpamanya apa? Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu ada di Pakistan, di India, di Afghanistan. Itu situ tumpuknya mazhab, di situ berkembangnya. Kalau mazhab Maliki berkembang di Afrika malah, bukan di Madinah. Padahal Imam Malik ngajar di Madinah, meninggal wafat di Madinah, tapi mazhabnya menyebar di Imam Syafi'i di mana meninggalnya? Bapak Ibu tidak tahu? Bukan di Indonesia, tidak ada kuburan Imam Syafi'i di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, jadi dia begini. Lahir di Palestina, belajar dia di Madinah, di Mekah, kemudian di Baghdad setelah belajar dia menjadi ulama besar, sehingga dia menjadi mufti di Baghdad berfatwa. Di pendapat-pendapat dia di Baghdad itu disebut dengan Al-Qaulul Qadim, pendapat lama. Setelah di Baghdad dia pindah ke Mesir, sehingga dia wafatnya di Mesir. Bapak Ibu sekalian, jadi karena yang membawanya ke Indonesia adalah orang-orang bermazhab Syafi'i. Setelah itu Pak, ada pula belajar ke Mekah. Mekah itu Bapak Ibu pernah dulu jaya mazhabnya Syafi'i. Kembali kita, jadi inilah mazhab Syafi'i kenapa berkembang di Indonesia, karena awal-awal orang membawanya, termasuklah wali-wali Wali Songo, itu semuanya mazhabnya Syafi'i. Jadi tokoh-tokohnya Syafi'i tentu seluruh pengikut murid-muridnya bermazhab Syafi'i. Ditambah lagi apa? Ulama itu turun-temurun membuat pondok itu, ya Allah, ribuan puluhan ribu yang masuk. Nanti ngaji kitab-kitabnya Syafi'i, kitab dalam mazhab Syafi'i, sehingga apa?
mayoritas orang Indonesia, karena yang mengembangkan Islam pertama dan yang menyebarkan ke seluruh Indonesia itu orang-orang ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i itu namanya Syafi'iyah. Jadi Bapak Ibu, itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.